Baik, kembali kita ketemu untuk membahas pembuktian daripada sifat-sifat transformasi Laplace. Nah, sekali lagi saya coba mereview definisi daripada transformasi Laplace. Nah, definisi transformasi Laplace adalah suatu metode persamaan matematika yang merubah suatu fungsi ft menjadi f besar S. Nah, jadi domain merubah fungsi suatu domain T menjadi domain S, dan fungsi f-nya juga dari f kecil berubah menjadi f besar, sehingga fs rumus asalnya, fungsi asalnya f besar S yang kemudian diimplementasikan menggunakan transformasi Laplace menjadi, atau turunannya menjadi ft. Jadi f kecil adalah fungsi turunan daripada fungsi f besar berdomain S, sehingga definisi integralnya menjadi f besar S sama dengan integral 0 hingga tak terbatas E dikali E pangkat min ST dikali fungsi T dikali DT. Nah, ini adalah definisi daripada fungsi transformasi Laplace. Dari mana didapatkan f besar S kecil? Dari hasil integral E pangkat min ST ft dt. Jadi ini ft adalah fungsi turunan daripada f besar S. Nah, seperti itu dia. Jadi integral, kembali saya ingatkan bahwa integral di sini adalah ciri daripada integral tak wajar. Kenapa? Karena integral di sini berada pada kurun 0 hingga tak terbatas. Nah, ini yang perlu juga diingat, bahwa ciri daripada integral tak wajar adalah ketika integral itu berada pada konstanta 0 sampai tak terhingga. Nah, baik, kita langsung masuk ke pembahasan fungsi kedua. Nah, di sini adalah saya memiliki fungsi ft. Saya memiliki fungsi ft sama dengan t pangkat 2, di mana hasil daripada transformasi Laplace-nya menjadi ft sama dengan 2 pangkat min S pangkat 3, di mana S itu lebih besar daripada 0. Baik, saya kembali menuliskan definisi atau persamaan daripada transformasi Laplace seperti berikut. Transformasi Laplace ft sama dengan integral 0 hingga tak wajar, integral 0 tak terhingga dikali ft kali E pangkat min ST dikali DT. Nah, ini adalah definisi daripada fungsi transformasi Laplace. Nah, ini yang akan kita coba
cari domain fs-nya. Nah, di pembahasan sebelumnya, karena kita ketahui definisi daripada transformasi Laplace, di situ ada konstanta integral 0 sampai dengan tak terhingga, berarti persamaan ini mendefinisikan integral tak wajar. Jadi ini adalah persamaan integral tak wajar yang sudah kita bahasakan sebelumnya. Integral tak wajar. Sehingga persamaan ini kita bisa gunakan untuk menurunkan atau memecahkan persoalan transformasi Laplace ini. Sehingga kita turunkan persamaannya menjadi limit P hingga tak hingga P itu bisa diganti konstanta apa saja ya. Jadi konstanta maksudnya kan 1 sampai dengan berapapun terserah, juga bisa diganti dengan A, B, C dan permisalannya. Limit P hingga tak terhingga integral 0 hingga P dikali Ft min E pangkat St dikali F minus St dt. Nah, sekarang dari persamaan ini kita coba ganti Ft-nya menjadi nilai konstanta yang kita berikan. Jadi yang ini, konstanta ini kita masukkan ke Ft. Nah, untuk membuktikan bahwa fungsi Ft sama dengan T pangkat 2 adalah benar, sehingga turunannya menjadi limit P hingga batas P sampai dengan tak hingga integral 0 hingga P. Ft-nya tadi kita ganti menjadi T pangkat 2 E pangkat min St dikali dt. Nah, yang menjadi catatan juga untuk buat teman-teman bahwa karena rumus atau persamaan integral itu ketika dia dikalikan, maka turunannya akan menjadi UdV. Nah, ini yang perlu dicatat juga. UdV sama dengan UV dikurang integral V du. Persamaan ini adalah persamaan diferensial. Teman-teman bisa nanti coba buka-buka Google Search, terus coba cari turunan atau fungsi UdV sama dengan UV dikurang integral V du. Ini adalah persamaan diferensialnya ya. Persamaan diferensial. Baik, sekarang kita turunkan. Jadi kita misalkan U sama dengan T pangkat 2 du-nya itu sama dengan 2T dikali dt ya. Turunan U itu menjadi du 2T dt, sedangkan dv-nya itu dv sama dengan, nah ini ya, E pangkat min St dt. Maka ini akan menjadi dv
dV sama dengan E pangkat min ST dt. Nah, sesuai dengan rumus matematika, untuk mendapatkan penyederhanaannya atau memudahkan kita dalam menyederhanakan persamaan dV sama dengan E pangkat min ST dt ini dengan cara kita integralkan tentunya. Kita integralkan di sini dia. Jadi di ruas kanan ini kita integralkan. Karena ruas kanannya diintegralkan berarti ruas kirinya juga diintegralkan. Sehingga turunan jika diintegralkan akan menjadi V sama dengan min 1/S E pangkat min ST dt. Baik, kita lanjut. Sehingga persamaannya sama dengan UdV sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, kita masukkan permisalan kita ke persamaan diferensialnya, di mana U-nya sama dengan T kuadrat, V-nya itu adalah V-nya ya, ini min 1/S, V-nya itu, jadi ini V-nya, kita masukkan dia ke sini, ke persamaan ini, dikali min 1/S dikali min 1/S kali E pangkat min ST dikurang V-nya tadi integral min 1/S E pangkat min ST. du-nya yang mana? du-nya adalah yang ini. Kita masukkan ke sini sehingga kali 2T dt. Kali 2T dt. Nah, berarti kita turunkan dia sama dengan min 1/S dikali T pangkat 2 E min ST. Sebentar saya jelaskan bagaimana bisa mendapatkan turunan ini. Jadi saya tuliskan dulu dikurang integral 2T kali E pangkat min ST dt. Nah, coba teman-teman lihat ada dua konstanta yang berada pada turunan ini ya. Nah, apa saja konstanta yang sama? Ada dua konstanta yang sama, yakni min 1/S E pangkat min ST dengan di ruas kanan ini min 1/S E pangkat minus ST, sehingga saya kalikan dia, saya keluarkan dia menjadi min 1/S yang dikalikan T pangkat 2. Dari turunannya, nah ini ada integral 2T E pangkat min ST dt, ini kita integralkan lagi dia. Nah, sesuai persamaan sebelumnya, karena persamaan integral itu yang dikali, yang memiliki sifat perkalian, maka kita gunakan lagi rumus sebelumnya, rumus diferensial. Persamaan diferensial berarti UdV sama dengan UV dikurang integral V du. Sehingga kita masukkan dia konstantanya, U-nya itu sama dengan
U-nya itu sama dengan yang mana U-nya ya, yaitu 2T. Ya, kita buat permisalan U-nya adalah sama dengan 2T, maka DU-nya sama dengan 2DT. Turunannya DU adalah turunan daripada persamaan asal dari persamaan diferensial. Jadi U-nya ini adalah turunan dari persamaan U. Baik, kita lanjut. DV-nya berarti adalah E pangkat min ST DT. Maka didapatkan turunannya menjadi DV sama dengan E pangkat min ST DT. Nah, ini persamaan ini saya geser sedikit. Menjadi DV sama dengan E pangkat min ST DT. Nah, sesuai tadi persamaan ini, berarti kita integralkan ya, untuk mendapatkan turunannya. Gunanya ya untuk memudahkan kita menemukan turunan daripada DV sama dengan E pangkat min ST DT ini. Jadi kita integralkan. Jadi ruas ini diintegralkan dan ruas ini juga diintegralkan. Sehingga didapatkan V-nya sama dengan min 1/S E pangkat min ST DT. Baik, kita lanjut. Berarti UDV-nya kita ambil persamaan diferensialnya. Kita ambil persamaan diferensialnya UDV. UDV sama dengan UV dikurang integral VDU. Ya. Kita masukkan konstantanya. Konstanta U tadi itu 2T. U2T dikali V. V-nya min 1/S. Min 1/S min 1/S E pangkat min ST dikurang integral V-nya tadi kembali minus 1/S E pangkat min ST dikali DV. DV-nya berapa? DV-nya itu sama dengan E pangkat min ST. Berarti DU-nya sama dengan ini DU. Nah, DU-nya tadi berapa? DU 2DT dikali 2DT. Sehingga turunannya menjadi min 2/S dikali TE pangkat min ST dikurang integral E pangkat min ST DT. Kembali lagi, teman-teman bisa lihat ada dua konstanta yang sama, yakni 2T kali 1/S. Di sini ada
ini kali 2. Nah, berarti kita turunkan dia menjadi min 2 per S. Sekarang kita integralkan E pangkat min ST dt. Sehingga turunannya sama dengan min 2 per S dikali TE pangkat min ST dikurang min 1/, S E pangkat ST, sehingga integral E pangkat min ST dt itu adalah hasilnya min 1/, S E pangkat min 1/, ST. Integral E pangkat min ST dt itu turunannya menjadi min 1/, S E pangkat min ST. Negatif dikali negatif sehingga menjadi positif. Maka turunannya sama dengan min 2 per S dikali TE pangkat min ST plus, ya, karena minus kali minus 1 per S E pangkat min ST. Baik, kita tarik kembali rumus limitnya, persamaan limitnya menjadi integral FT sama dengan limit P hingga tak hingga dikali integral 0 hingga P T pangkat 2 dikali E pangkat min ST dt. Nah, limit ini tadi sudah kita temukan, ya, di mana limitnya menjadi, turunannya menjadi sama dengan limit batas P hingga dikali min 1/, S dikali T pangkat 2 E pangkat min ST dikurang integral 2T dikali E pangkat min ST dt. Nah, ini kita integralkan kembali. Integral 2T E pangkat min ST dt menjadi, maka turunannya adalah min 1/, S limit antara P menuju tak hingga dikali T pangkat 2 E pangkat min ST dikurang min 2 per S TE pangkat min ST ditambah, karena minus pangkat, ya, minus kali minus menjadi plus 1/, S E pangkat min ST. Batas antara, di sini ada batas, sehingga turunannya menjadi, saya geser agak ke kiri biar cukup, berhubung ini agak lebih panjang persamaannya, ya, turunannya menjadi 1/, S limit P menuju tak hingga T pangkat 2 E min ST dikurang
min 2 per S dikali TE pangkat min ST ditambah 1 per S E pangkat min ST. Batas antara 0 hingga P. Integral tadi ini, integral 2T kali E pangkat min ST ini didapatkan dari persamaan turunan ini ya. Nah, kita masukkan dia ke sini. Kita masukkan ke sini integral. Nah, sekarang kita lihat turunannya lagi. Karena di sini sudah ada batas, sama dengan min 1 per S limit P menuju tak hingga T pangkat 2 E pangkat min ST dikali E pangkat min ST ditambah 2 per S dikali TE pangkat min ST ditambah 1 per S E pangkat min ST batas 0 hingga P. Positif ini didapat karena ada perkalian negatif kali negatif ya. Ini negatif kali negatif menjadi positif. Nah, dari turunannya ini kemudian kita substitusi menjadi, nah batasan ini kita substitusikan menjadi turunan seperti ini, sama dengan 1 per S. Rumus turunannya agak lumayan panjang, sama dengan minus 1 per S limit antara P hingga tak hingga P pangkat 2 ya. T ini sekarang batasnya ini batas P ini kita substitusi ke dalam persamaan di dalam kurung ini. Jadi kita masukkan dulu dia di sini, terus nanti juga 0 nanti akan kita masukkan ke T pangkat 2 nya, sehingga persamaannya seperti berikut: P pangkat 2 dikali E pangkat min SP ditambah 2 per S PE pangkat min SP ditambah 1 per S E pangkat min SP dikurang 0 pangkat 2 E pangkat min S 0 ditambah 2 per S dikali 0 E pangkat min S 0 ditambah 1 per S E pangkat min S 0. Jadi bisa dilihat sini turunannya di ruas kiri ini sebelum minus ini T-nya itu kita ganti P ya. Ini kita ganti P, di sini juga kita ganti P, dan di ruas kanannya T-nya itu kita ganti dengan angka 0. Ini juga 0, 0 dan 0. Nah, seperti itu. Jadi kita substitusikan ke dalam persamaan.
sehingga turunannya sama dengan yang konstanta P tetap sama. Jadi teman-teman bisa fokus di konstanta nolnya saja. P pangkat 2 E pangkat min SP ditambah 2 per S P E pangkat min SP ditambah 1 per S E pangkat min SP dikurang 0 ditambah 0 ditambah 2 per S 0 dikali 0 tambah 1 per S dalam kurung. Nah, sisi ini masih sama ya. 0 pangkat min S berarti tetap 0. Dia posisinya sama tadi. 0 S min S kali 0 sama dengan 0. 0 dipangkat minus 0 berarti tetap 0. Nah, di ruas ini E pangkat minus S kali 0 sama dengan 0. E pangkat minus 0 menjadi 1. Berarti habis ini 1 per S kita turunkan. Saya tulis kembali turunannya, sehingga turunan hasilnya adalah, nah, yang perlu teman-teman perhatikan sesuai dengan sifat persamaan limit. Jadi semua yang bernilai P hingga tak terhingga, nah di sini seperti ini ya. Jadi semua yang berkonstanta P menurut sesuai dengan definisi persamaan limit, maka dia hasilnya akan menjadi 0. Nah di sini P pangkat 2E pangkat min SP menjadi 0 tambah 2 per S, 0 tambah 0 P, ini P, ini P, jadinya 0 tambah 0, terus nolnya itu tetap. Nah berarti turunan persamaannya lagi menjadi, nah di sini 0 tambah 0 jadinya 0 ya. Terus 0 tambah 1 per S ini menjadi 1 per S. Persamaan turunannya menjadi 1 per S. Nah bisa kita lihat konstanta yang dikalikan dengan 0 tentu hasilnya menjadi 0. Nah di sini 2 per S dikali 1 per S menjadi 2 per S pangkat 2. Sehingga persamaannya menjadi 1 per S min 2 per S kuadrat. Nah, di sini 0 dikurang S kuadrat ya, hasilnya menjadi minus 2 per S kuadrat. Ini min 1/1 itu tetap turun ya. Nah sekarang kita tentukan hasil akhirnya menjadi minus kali minus menjadi positif, minus kali minus menjadi positif, 1 per S dikali 2 per S kuadrat menjadi 2 per S pangkat 3, di mana S itu lebih besar dari 0. Nah sekarang berarti dari hasil akhir ini kita telah membuktikan bahwa fungsi Laplace untuk domain T sama dengan Ft sama dengan T kuadrat. Jika ditransformasikan ke transformasi Laplace, maka Ft sama dengan 2 per S pangkat 3. Berarti bisa dilihat bahwa pembuktian fungsi Ft sama dengan T pangkat 2 itu hasilnya adalah 2 per
S pangkat 3, di mana S itu harus bernilai positif atau S lebih besar daripada 0. Baik, kita lanjut ke sifat berikut transformasi Laplace.